Desa Plumbon merupakan sebuah desa agraris yang terletak di tepian Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Plumbon membentang seluas 229 hektar dan menjadi rumah bagi lebih dari 5.000 jiwa. Di desa ini, sawah-sawah menghampar luas dan menjadi komoditas utama bagi mayoritas warga Plumbon. Usaha mikro dan menengah berskala rumahan hingga pabrik juga menjadi mata pencarian utama bagi sebagian besar warga Plumbon. Desa Plumbon memiliki beragam potensi, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga pertanian. Dari total wilayah desa ini, lebih dari separuhnya adalah lahan pertanian aktif. Sawah-sawah menghampar dengan sistem irigasi yang tertata dengan baik, mengalirkan air dan menjadi sumber penghidupan bagi warga. Komoditas utama di desa ini adalah padi. Dalam satu musim tanam, hasil panennya dapat mencapai 5 hingga 6 ton per hektar. Dengan potensi besar di sektor pertanian, seiring perkembangan teknologi digital dan dinamika sosial, terdapat beberapa masalah yang muncul. Mulai dari sumber air bersih yang kurang memadai, hingga titik lokasi air bersih yang belum terpetakan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Desa Plumbon untuk memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, kami, mahasiswa KKN Tematik Universitas Diponegoro, Tim 29, siap mengabdi dan turut serta membangun bersama masyarakat Desa Plumbon. Dengan anggota sejumlah 43 orang yang berasal dari beragam program studi, dikelompokkan menjadi 3 tim besar. Tim 1 terdiri dari tim 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5 dengan program yang berfokus pada pengembangan desa peduli kesehatan. Tim 2 fokus pada pengembangan sistem pengelolaan sumber air, dan tim 3 berfokus pada pengelolaan sistem informasi kesehatan dan sumber daya air. Berangkat dari disiplin ilmu yang berbeda, dari berbagai fakultas di Universitas Diponegoro, perjalanan ini menyatukan kami di satu titik, Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Di desa inilah kami melaksanakan pengabdian dengan semangat belajar sekaligus memberi manfaat nyata. Tim 1.1 menjadi garda terdepan dengan turun langsung secara door-to-door mendatangi rumah warga untuk mengumpulkan data melalui kuesioner dan wawancara. Dari interaksi ini, lahirlah pedoman dan instrumen yang menjadi dasar dalam menilai sejauh mana Desa Plumbon telah memenuhi indikator SDGs nomor 3, 6, dan juga 11. Dari data yang terkumpul, tim 1.2 melanjutkan dengan analisis mendalam. Hasil olahan dari tim 1.2 memberikan gambaran yang jelas di mana posisi Desa Plumbon saat ini dan sejauh mana langkah yang sudah ditempuh menuju desa sehat, desa dengan akses air bersih, serta desa yang aman dan berkelanjutan. Tim 1.3 menghadirkan data tersebut dalam bentuk visualisasi berupa peta, grafik, dan juga diagram. Kolaborasi antara tim 1.1, tim 1.2, dan tim 1.3 akhirnya menghasilkan sebuah modul panduan surveillance desa sehat. Tim 1.4 menyalurkan kreativitas melalui dokumentasi karakteristik dan potensi desa. Tim 1.4 merangkai video profil dan dokumen profil desa, menghadirkan potensi, identitas, serta keindahan Desa Plumbon ke dalam bentuk yang dapat dinikmati dan dikenang, sekaligus menjadi media branding desa. Tim 1.5 berfokus pada ranah peraturan desa. Tim 1.5 menyusun rancangan aturan mengenai pelestarian lingkungan hidup di aliran sungai serta pengelolaan sumber daya air. Dari program ini, lahirlah pedoman peraturan desa dan modul pembuatan peraturan sebagai dasar bagi desa dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, tim 2 mengambil peran dalam pengembangan sistem pengelolaan sumber air.
Tim 2 melakukan pemetaan kualitas air tanah, memperkenalkan teknologi pertanian berkelanjutan, dan merumuskan hasil kegiatan dalam sebuah buklet yang dapat dijadikan panduan masyarakat dalam menjaga kualitas air serta meningkatkan produktivitas pertanian. Sementara itu, tim 3 berfokus pada pengembangan sistem informasi kesehatan dan sumber daya air. Tim 3 merancang revitalisasi lapangan Plumbon, sekaligus mengembangkan website profil desa dan WebJIS. Program tim 3 menghasilkan link WebJIS, modul WebJIS, serta desain 3D lapangan yang memperkuat identitas digital desa, sekaligus memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Dari setiap langkah yang ditempuh, dari setiap data yang diolah, hingga setiap karya yang dihasilkan, kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang hadir, melainkan juga meninggalkan jejak. Setelah kurang lebih 1 bulan mengabdi, tibalah saatnya bagi tim KKNT IDBU 29 Undip untuk berpamitan. Mari kita dengarkan kesan dan pesan dari perwakilan Karang Taruna dan perangkat desa sebagai mitra sekaligus keluarga yang telah menyambut kami dengan hangat. Nama saya Ardianto Kurniawan, saya dari perwakilan dari Karang Taruna Desa Plumbon. Harapannya dari saya perwakilan Karang Taruna, mungkin website itu bisa dipegang oleh Karang Taruna sesuai keinginan kemarin ya. Biar dibuat satu pintu, salah satu dari struktur anggota Karang Taruna Induk untuk memegang website tersebut ya. Dan untuk branding juga setiap sub Karang Taruna di desa, ketika mereka mempunyai agenda, acara atau news berita yang bagus untuk dipublish, untuk ditonton oleh masyarakat umum, kenapa enggak gitu ya. Jadi kita juga punya wadah, enggak hanya di sosmed aja sih, kita juga berterima kasih sudah dibuatkan website untuk wadah kita juga. Dan kedepannya mungkin website itu bisa kami pelihara, bisa kami rawat dan sebaik-baiknya, dan tidak ada miskomunikasi antara saya masih dari Karang Taruna dan para tim-tim KKN, maksudnya untuk masa website itu aja sih. Kesan-pesan dari KKN Undip ini ya Mas, lebih bermasyarakat aja, masih dalam artian gini, di kita selama ini belum ada KKN yang seperti Undip ini. Jadi dari pihak KKN sendiri sudah menyediakan, sudah merepotkan, maksudnya sudah direpotkan dengan membuat website untuk desa, itu kita sudah berterima kasih. Itu bagi kita wadah untuk desa ini semakin lebih transparan dan lebih berkembang juga untuk anak muda ke depannya. Good job, terima kasih sekali sudah datang dan betah di desa kami. Semoga sukses ke depan untuk teman-teman KKN, dan semoga semakin berkembang dan Universitas Diponegoro semakin maju. Terima kasih. Tim 1 itu tentang kesehatan, terutama air. Kan adanya KKN itu membantu kita dalam memperoleh data tentang kesehatan air di Desa Plumbon ini. Air bersih itu kan sebagian warga, sedangkan kita juga karena sebagian besar itu kita sebagai petani, maka kita juga butuh kayak data-data tentang kesuburan tanah, kualitas air, pertanian dan sebagainya. Itu kan nanti akan membantu kita dalam menuai kebijakan di lain waktu, di kesempatan kedepannya. Dengan broker dari tim 3 itu akan memberikan informasi ke khalayak umum, khususnya di yang kalau yang masyarakat lokal bisa tanya ke perangkat desa ataupun sebagainya. Tapi kalau khalayak yang ingin kata dengan Desa Plumbon bisa mengakses dari website tersebut. Keterbatasan jumlah perangkat desa untuk jangka yang data seperti itu kita terserang kesulitan karena keterbatasan perangkat desa, sehingga apa yang dilakukan adik-adik KKN Undip ini sangat membantu kita sampai boleh datang. Untuk KKN berikutnya, terus terang saya ingin meningkatkan kualitas, terutama air
konsumsi lah sama air pertanian. Kadang ada juga kita pengen ada dulu kan daerah sini kan banyak sendang ataupun sebagainya. Saya pengen wacana ada menghidupkan sendang itu buat kebutuhan warga ataupun sebagai tempat nongkrong ataupun sebagai kalau bisa sebagai tempat keramaian sehingga menghasilkan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Semoga kita tetap bersama dan saling mengisi dalam pembangunan di Desa Plumbon ini. Terima kasih. Bersama teknologi dan kolaborasi, kami membangun masa depan Desa Plumbon yang lebih sehat, inklusif, dan berdaya. Plumbon berdaya, masyarakat sejahtera.